Hartini tak bisa lepas dari sosok sang proklamor Soekarno. Perempuan kelahiran Ponorogo, Jawa Timur ini tercatat sebagai istri keempat Bung Karno. Di hari-hari terakhir kehidupan Bung Karno, Hartini banyak menghabiskan waktu merawat sang putra Fajar tersebut. Lahir di Ponorogo, Hartini lulus sekolah dasar di Malang. Lalu ia diangkat keluarga Usman di Bandung dan masuk ke sekolah Kepandaian Putri. Di usia belia, Hartini menikah dengan Suwondo dan pindah ke Salatiga. Namun, pernikahan pertamanya tak berlangsung lama. Ia bercerai dengan Suwondo di usia 28 tahun dan memiliki 5 orang anak. Pada tahun 1952, untuk pertama kalinya Hartini bertemu dengan Soekarno di rumah dinas wali kota Salatiga. Kala itu Bung Karno melakukan perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada. Saat kembali ke Jakarta, Soekarno menulis surat cinta pertamanya untuk Hartini. Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir. Setahun kemudian, mereka kembali bertemu di peresmian teater terbuka Ramayana di Candi Prambanan. Melalui temannya, Bung Karno kemudian mengirimkan sepucuk surat untuk Hartini dengan nama samaran Srihana. Pada 15 Januari 1953, Bung Karno meminta izin Fatmawati, istrinya, untuk menikahi Hartini. Namun, Fatmawati menolak poligami. Diceritakan saat itu Hartini meminta Fatmawati untuk tetap menjadi ibu negara, sedangkan ia tetap menjadi istri kedua. Akhirnya, Bung Karno menikah dengan Hartini di Istana Cipanas pada 7 Juli 1953 dan tinggal cukup lama di sana. Saat itu Hartini berusia 29 tahun. Sekitar tahun 1964, Hartini pindah ke salah satu paviliun di Istana Bogor. Sejak saat itu, Hartini tampil secara terbuka di acara kewarganegaraan Bung Karno di Istana Bogor, antara lain menemui Ho Chi Minh, Sihanouk, Akihito, dan Michiko. Pernikahan Hartini dan Bung Karno sempat mendapat kecaman dari Organisasi Perempuan Indonesia. Gerakan perempuan yang dipelopori Perwari menentang keras perkawinan tersebut karena gerakan tersebut anti-poligami. Gerakan perempuan yang dimotori Perwari telah mengangkat isu politik anti-poligami sejak tahun 1953. Setelah menikahi Hartini, secara berturut-turut Soekarno juga menikahi Ratna Sari Dewi tahun 1961, Haryati tahun 1963, dan Yurike Sanger tahun 1964. Namun, Haryati tetap mempertahankan pernikahannya hingga akhir usia Bung Karno. Bahkan, ia juga menjadi saksi lahirnya Super Semar pada tahun 1966. Pada 11 Maret 1971, Bung Karno datang ke Bogor dan berkata ke Hartini, Tin, keadaan genting setelah peristiwa Super Semar, jalan hidup, dan karier politik Bung Karno berakhir. Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden pada Maret 1967, Bung Karno menetap di Paviliun Istana Bogor ditemani Hartini. Keadaan berubah drastis saat Soeharto memerintahkan semua anak Bung Karno keluar dari Istana Negara. Bung Karno pun mendapat perlakuan yang sama. Pada Desember 1967, ia diminta untuk keluar dari Paviliun Istana Bogor. Bersama Hartini, Bung Karno pindah ke sebuah rumah di daerah Batu Tulis, Bogor. Sebelumnya pada Juli 1967, tim dokter kepresidenan yang diketuai Prof. Siwabes dengan anggota Dr. Soeharto, Dr. Tangsin Him, dan Kapten CPM Dr. Surojo yang paham rekam medis Bung Karno dibubarkan. Kondisi kesehatan Bung Karno memburuk. Berbulan-bulan surat tersebut tak ada tanggapan. Hartini kembali mengirim surat kedua dan meminta Rahmawati untuk mengantarkan surat itu langsung ke Presiden Soeharto di Cendana. Walaupun kondisinya menurun, Bung Karno menolak dibawa ke RSPAD. Namun, setelah dibujuk oleh Hartini, Bung Karno luluh. Putra sang Fajar itu pun dirawat selama beberapa hari di RSPAD. Bung Karno pun mengembuskan napas terakhirnya pada 21 Juli 1970 di usia 69 tahun sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Saat meninggal, ia tetap ditemani oleh Hartini yang setia mendampingi.